Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Ini baru direkrut langsung ini, kayak baru dimulai, padahal kita ngobrolnya udah dari tadi. Oke, teman-teman, thank you banget yang udah hadir di pagi hari ini. Asik. Di tempat training malamnya kita selama setahun terakhir ini ya. Training Kamis malam. Nah, teman-teman, ya halo Indrani pagi juga. Malam ini gua nggak pakai macem-macem, nggak ada slide macem-macem, tapi yang jelas malam seperti yang udah teman-teman tahu ya tadi kan di Sally ngasih tahu di broadcastnya itu kita mau belajar tentang segitiga financial planning. Nah, kenapa sih sebenarnya gua mau ngasih tahu teman-teman atau mau sharing tentang segitiga financial planning ini karena gue lihat banyak dari agen-agen atau teman-teman yang baru mulai itu kan dari kemarin kan kayak beli Harim ngomongin tentang dana pensiun lah, ada yang ngomongin tentang dana pendidikan dan belajar tentang TVM apa segala macam itu kan eh, informasinya kayaknya masih terfragmen gitu, masih satu-satu aja gitu kan. Jadi gue pengen sharing ini karena gimana sih caranya sebenarnya untuk mengcombine pengetahuan yang teman-teman punya semua ini sekarang di dalam satu segitiga perencanaan keuangan. Nah, gue pakai contohnya nanti dari financial doctor. Jadi segitiganya kita pakai itu aja. Nah, sedikit latar belakangnya teman-teman, segitiga financial planning ini bukan segitiga sembarangan. Artinya kalau teman-teman tahu tentang segitiga ini, ngerti gitu pembagiannya gimana dan cara makainya gimana, itu teman-teman udah menguasai kurang lebih berapa ya beli ya atau 60-70% dari CFP ada nggak? Kira-kira mungkin segitu ya. Artinya sebenarnya jadi teman-teman sudah bisa dianggap sebagai advisor yang qualified gitulah. Qualified untuk ngasih advice ke orang-orang tentang financial planning gitu. Dan seperti yang teman-teman tahu kan yang namanya financial planning ini kan kita banyak dengar di sosial media. Oh iya, rencanakan dana pensiun. Oh iya, rencanakan ini segala macam banyak gitu ya. Nah, tapi kan itu masih kepisah-pisah gitu. Mungkin ada banyak dari teman-teman sendiri yang belum tahu gimana sih sebenarnya urutannya karena gini, pengalaman pribadi dulu ya teman-teman, ini pengantar dulu sebelum kita masuk ke segitiga. Gue punya prospekan kemarin, dia sudah cukup sudah cukup terbuka matanya tentang financial planning. Dia ngerti kenapa dia harus dana pensiun, nyisihin dana pensiun, dia tahu bahwa dia perlu nabung buat pendidikan anak dan lain sebagainya. Intinya sudah melek lah gitu loh. Tapi waktu gua jelaskan tentang segitiga perencanaan keuangan ini, baru semua hal-hal yang tadinya terpisah, ada satu kotak, satu kotak, satu kotak, satu kotak itu, baru kemudian kayak, oh gini toh ternyata gambaran besarnya tuh seperti ini. Ini adalah gambaran utuhnya gitu teman-teman. Dia baru ngerti, oh jadi harusnya seperti ini. Jadi ini yang harus diprioritaskan duluan ketimbang ini segala macam. Seperti itu teman-teman. Nah, terus gunanya apa sih untuk kita belajar tentang cara make segitiga perencanaan keuangan ini kalau kita lagi prospek? Gunanya sebenarnya apa sih? Nah, dulu, ini pengalaman pribadi ya, waktu gue masih jadi agen, gue biasanya closing atau prospek orang itu rata-rata ya 500.000 sebulan, 750.000 sebulan, atau sejuta sebulan. Paling gede dulu sejuta lah gitu. Itu udah gede banget gitu ya. Karena ya waktu itu gue pikir oh ya udah untuk misalnya kalau sekarang namanya PPH, dulu namanya PHS. Oh untuk PHS 500.000 cukup ya udah. Oh untuk produk B 7,5 cukup ya udah gitu loh. Nah, tanpa melihat kebutuhan atau segala macam. Nah, kata kuncinya adalah kebutuhan teman-teman. Dengan teman-teman tahu tentang segitiga perencanaan keuangan ini,
teman-teman tidak lagi menjual produk. Oke, tekankan ya, gue tekanin lagi ya, teman-teman tidak lagi menjual produk, tapi teman-teman menjual kebutuhan. Oke, paham kira-kira bedanya di mana? Bukan jual produk, tapi menjual kebutuhan. Singkatnya adalah seperti ini. Kalau gue jual produk, let's say misalnya apa, sabun cuci mobil misalnya. Kalau gue jual produk, misalnya gue punya apa namanya perusahaan atau bisnis untuk produksi alat-alat cuci mobil. Kalau gue jual produk, gue akan jual ke Salim misalnya. Oh, Salim pasti butuh cuci mobil dong. Iya, ini gue ada sabun bagus nih. Oh, boleh deh cobain gitu. Oh, oke, gue jual dua bungkus ya gitu. Oke, udah selesai. Salim make, oh ya udah kayak gitu. Tapi kalau gue jual kebutuhan, gue datang ke rumahnya Salim, gue lihat mobilnya Salim. Oh, Lim, kondisi mobil lo seperti ini ya, Lim ya. Kondisi mobil lo mungkin kusam ya. Oh, ini plastiknya mungkin ada yang udah abu-abu apa segala macem. Nah, lo butuhnya nih, Lim, sabun. Lo butuhnya yang buat refreshment yang plastik-plastik. Terus mungkin setelah sabun apa embernya lo juga belum bagus nih, Lim, karena ini banyak yang scratch, lo pakai embernya asal-asalan misalnya kayak gitu. Nih gue ada embernya juga. Terus gua kasih ini ya yang apa namanya buat ngelapnya biar biar nggak baret-baret mobilnya. Gue kasih yang lapnya juga. Habis itu untuk supaya setelah cuci nggak gampang kotor atau gimana, gue tambahin ya kayak semacam spray gitu ya, Lim ya. Oke, jadi gue jualnya 5 produk. Karena gue tahu, oh Salim butuhnya ini. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya disambungkan atau di apa namanya dikaitkan dengan bisnis kita, bisnis asuransi, sama, kita tidak menjual oh ini harganya 500.000, oh ini harganya 700.000 gitu. Tapi kita menjual berdasarkan oh lo butuhnya berapa? Yuk kita lihat dulu yuk gitu. Nah, setelah gua paham cara makainya segitiga financial planning itu seperti apa, closingan gua tidak lagi 500. Ada nggak yang 500? Ada, kalau memang dia butuhnya segitu. Tapi closingan gue itu naik. Rata-rata closingan gue itu naik. Sudah tidak lagi 500 ataupun sejuta, tapi sudah 1,5 juta ke atas. Karena rata-rata setelah dinilai kebutuhannya, orang-orang yang memang butuh asuransi dan memang cari, oh jadi gue butuhnya A, B, C, D. Iya, yes. Iya. Lo harus share apa sorry, harus bukan share, harus memplotkan dari income bulanan lo itu sekitar 2,5 juta misalnya. Aduh, tapi kalau 2,5 juta gue masih rada berat nih sekarang nih misalnya ya, mana yang gue harus dahulukan misalnya. Oh ya udah, segini dulu, 2 juta dulu misalnya. Bisa nggak kalau 2 juta? Ini udah the best I can do for you ibaratnya. Saran the best yang bisa gua kasih ke lo tanpa mengorbankan yang lain, ya udah segini 2 juta. Ya udah deh, akhirnya segitu. Dari yang kalau misalnya gue jual produk cuman gope 7,5, gue jadi ningkatin closingan gue jadi 2 juta. Nah, itu karena gue paham tentang segitiga perencanaan keuangan gue. Nah, harapannya nanti setelah teman-teman mengerti tentang segitiga perencanaan keuangan ini, teman-teman juga bisa melakukan upgrade upgrade closingan teman-teman. Bukan berarti closingan 500.000 itu jelek, no. Gue punya nasabah yang closingannya juga cuma 100.000, ada, lu cinta ya. Tapi ya memang segitu kebutuhannya gitu, atau mungkin ya itu jembatan untuk yang lain lagi nanti kita coba lagi gitu. Tapi yang 100.000 ada, yang 500.000 ada, yang 100 juta per tahun pun ada. Seperti itu teman-teman. Artinya 100 juta per tahun berarti sekitar 10 jutaan sebulan ya, itu ada. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, 8-10 juta. Nah, cara makainya seperti apa sih sebenarnya? Nah, untuk cara makainya sebenarnya teman-teman sudah dimudahkan dengan financial doctor. Jadi teman-teman yang sampai dengan saat ini belum punya license atau loginnya financial doctor, cepat-cepat ikutin kelas financial doctor di hari Sabtu ya.
jam 10 sampai ya biasanya jam 10 sampai jam 11 lah. Kelas pertama dan kelas kedua gitu. Jadi cepat-cepat teman-teman ikutin semuanya, ada 4, pindok 1 sampai dengan pindok 4. Nah, itu teman-teman ikutin. Ikutin semuanya supaya teman-teman tahu gambaran besarnya seperti apa. Baru habis itu teman-teman ngerti, oh intinya di mana gitu. Nah, gue share screen ya. Coba wait. Mana ya? Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Oke, nah Vindok itu nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Ini cuman gua doang atau ininya jadi kayak miring, Mas. apa kayak Miring, gepeng miring. gitu? Jadi miring. Gepeng ya? Miring Kak Ayas. Oh, ini udah oke. Udah oke ya? Oke Kak. Nah, buat teman-teman yang belum ngerti atau belum tahu Vindok itu ujungnya seperti apa, kurang lebih seperti ini. Gua nggak akan bahas secara detail satu-satu gitu ya. Inti dari halaman ini adalah di segitiganya di sini. Teman-teman bisa belajar untuk yang lain-lain, untuk ngejelasin yang lain-lain di kelas Vindok tadi. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar sekarang, ini adalah segitiga perencanaan keuangan teman-teman. Oke, segitiga perencanaan keuangan. Nah, ini segitiga bukan sembarangan segitiga, seperti yang tadi gue bilang. Semua financial planner di dunia, bukan cuma di Indonesia aja, mereka pakai patokan yang sama. Oke, mereka pakai patokan ini. Jadi kalau teman-teman tahu ini, teman-teman sudah tahu lebih banyak daripada 90% populasi atau 99% populasi masyarakat di Indonesia tentang financial planning, gitu ya. Nah, maksudnya apa sih sebenarnya dibikin segitiga ini? Segitiga ini dibikin supaya pertama teman-teman tahu fondasinya apa. Oke, yang kedua teman-teman tahu urutannya mana yang harus didahulukan, dan yang ketiga teman-teman tahu berapa yang harus dibagi kira-kira. Oke. Nah, untuk pertanyaan nih sambil jalan ya, maksudnya kalau ada yang mau nanya boleh diketik di kolom chat aja dulu. Jadi kita nggak keputus-putus. Yang pertama, segitiga perencanaan keuangan ini mencakup ada 6. Oke, ada 6 hal. Yang pertama adalah biaya hidup, dana darurat, proteksi, pendidikan, pensiun, dan investment. Semuanya pasti teman-teman pernah dengar. Yang teman-teman nggak tahu mungkin, oke, gimana sih sebenarnya maksudnya bukan cara ngatur, pembagiannya tuh gimana sih? Terus kalau misalnya gua sudah punya duit, boleh nggak gua kemana-mana dulu? Nah, gunanya segitiga ini adalah yang paling penting dan harus didulukan itu mulai dari yang paling bawah, teman-teman. Oke? Yang paling penting dan yang harus didahulukan itu mulai dari yang paling bawah. Kayak teman-teman kalau lagi bikin rumah, yang dibangun duluan itu adalah saluran pipa dan fondasi. Sebelum bikin dinding, sebelum bikin genteng. Ini sama. Yang harus didulukan itu mulai dari yang paling bawah. Nah, yang pertama itu adalah apa? Pemenuhan biaya hidup. Jadi biasanya kalau misalnya gue lagi konsul ke orang, ada orang lagi konsultasi ke gue tentang financial planning ini, gue akan cek dulu biaya hidupnya dia itu sebenarnya berapa. Oke? Dan apakah benar-benar biaya hidup atau gaya hidup? Uang yang keluar tiap bulannya itu biaya hidup atau gaya hidup. Bedanya apa? Biaya hidup adalah biaya-biaya yang keluar, kalau misalnya nggak keluar, lo pasti akan ya either mati, oke, atau ada sesuatu yang mengakibatkan lo homeless misalnya. Itu adalah biaya hidup. Nah, apa aja sih biaya hidup biasanya yang keluar? Ya gampang, teman-teman kalau ingat sandang, pangan, papan. Oke, sandang, pangan, papan. That's it. Itu adalah biaya hidup. Misalnya
belanja bulanannya berapa. Bukan makan setelah belanja bulanan ya, karena biasanya kalau keluarga itu kalau belanja bulanan suka, oh habis belanja, oh kita habis itu ke Fun World ngajak anak-anak, oh habis itu makan bareng satu keluarga gitu di mana gitu, di restoran apa gitu. Nah, bukan itunya, tapi belanja bulanannya itu berapa. Terus habis itu listrik sebulannya berapa, ada cicilan nggak, ada tagihan nggak. Hal-hal seperti itu yang memang kalau gue sih bilangnya, berapa sih kalau misalnya lu nggak ngapa-ngapain, oke? Kalau lu nggak ngapa-ngapain, bener-bener cuman di rumah doang, berapa duit yang pasti keluar? Gue ulangin lagi ya, berapa duit yang pasti keluar kalau seandainya lu hanya diem di rumah, cuma sama-sama kerja misalnya? Oh, ya kira-kira sekian. Nah, itu adalah biaya hidup, fondasinya. Kalau seandainya gini, porsi yang ideal untuk biaya hidup adalah 30 sampai dengan 60%. Porsi yang ideal. Kalau seandainya ternyata biaya hidupnya dia ada di atas 70%, teman-teman cek. 70 atau 70% ke atas gitu, teman-teman cek. Duitnya habisnya kemana aja. Biasanya gue kalau misalnya seperti ini, gue ngomongnya, kalau lo nggak keberatan, boleh nggak lo breakdown ke gue, ini pure untuk lo aja, kayak lo konsultasi ke psikiater misalnya, rahasia lo aman di gue nggak akan nyebarin kemana-mana, udah tinggal lo, kalau nggak keberatan, coba lo breakdown. Beberapa ada yang mau, beberapa ada yang enggak, it's okay. Tapi kalau misalnya mereka mau, kita jadi bisa punya catatan yang jelas gitu. Oke? Ada punya catatan yang jelas tentang, oh ini biasanya gue kalau tiap minggu gue keluar weekend sama anak-anak dan segala macam. Oh habis itu gue beli Tokopedia sekian segala macam. Ini pasti keluar segini. Habis itu teman-teman bisa nih mulai menilai mana yang memang dibutuhkan untuk hidup sama mana yang cuman gaya hidup doang. Kalau misalnya itu sudah dicoret, atau misalnya let's say ya mungkin ngajak anak-anak nggak harus tiap minggu kali mungkin gitu, let's say lah sebulan sekali atau 2 minggu sekali, oke dong, masih oke dong. Nah ini kan budgetnya berarti bertambah gitu untuk yang lain-lain. Nah itu teman-teman cek ya. Idealnya memang 30 sampai dengan 60%. Tapi gimana ya kalau seandainya ternyata dia sudah 90% ke atas atau bahkan 100%, benar-benar nggak ada sisa buat ngapa-ngapain. Oh gampang, tawarin bisnisnya. Karena dia perlu punya ini untuk bisa istilahnya ya, untuk bisa selamat hidupnya gitu loh ke depannya ya. Dia perlu punya dana darurat, dia perlu punya proteksi, pendidikan, pensiun dan investment. Gimana caranya untuk memenuhi tersebut kalau seandainya biaya hidupnya udah full, udah benar-benar income-nya habis buat biaya hidup. Oh ya udah tawarin aja bisnis kita. Lo mau tahu nggak caranya supaya dana darurat dan yang lain-lain ini yang di atas ini bisa terpenuhi? Ya pengen lah bro. Gue cerita tentang bisnis asuransi ya. Gue cerita tentang bisnis prudensial ya. Nah, teman-teman rekrut deh, gitu. Nah, itu dari biaya hidup. Nah, next adalah dana darurat. Dana darurat ini adalah dana yang dipakai kalau misalnya darurat. Gampangnya udah gampangnya gitu. Dan bentuknya harus liquid. Nggak boleh gue punya dana darurat, gue udah punya sih buat darurat, gue punya emas misalnya, atau gue punya sih buat darurat gue di reksadana misalnya, atau mungkin gue punya buat darurat gue simpanan mobil misalnya, ada mobil yang gue beli emang cuman buat gue diemin aja, kalau misalnya gue butuh tinggal gue jual gitu. Nggak boleh kayak gitu. Yang namanya dana darurat itu harus liquid dan gampang diakses. Gampang diakses tapi tidak boleh juga terlalu gampang ya. Artinya maksudnya kalau misalnya lo taruh di rekening doang, kan tinggal masukin ATM, keluar deh duitnya, udah nggak jadi dana darurat gitu loh. Dana darurat itu intinya adalah cukup bisa diakses dan liquid. Contohnya misalnya deposito, oke? Dan memang cuma deposito doang ya untuk dana darurat gitu. Benerin gue kalau salah ya, Lim, beli. Ini ada yang lebih senior dari gue soalnya. Nah,
Berapa sih sebenarnya idealnya orang punya dana darurat? Idealnya setiap orang, setiap keluarga harus punya 3 sampai dengan 6 bulan biaya hidupnya mereka. Jadi kalau misalnya gampangnya seperti ini. Kalau seandainya biaya hidup keluarga tiap bulan adalah pasti keluar 10 juta, nggak bisa enggak, termasuk sekolah, bayar listrik, cicilan, tagihan, dan lain-lain, belanja juga, 10 juta misalnya. Maka dia harus punya minimal 30 juta atau 3 bulan biaya hidup. Oke? Idealnya mungkin bisa sampai 6 bulan. Atau sekitar berapa? 60 juta gitu loh. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah, ya gimana caranya gue ngumpulin 30 juta cuy? Orang sekarang gaji gue aja maksudnya pas-pasan misalnya. Atau ya tidak punya uang sebanyak itulah. Gampang teman-teman. Sisihkan 10% aja. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ketemu prospek yang kayak gitu, udah sisihin 10% aja sampai dengan terkumpul. Setelah terkumpul baru dipindahin ke deposito. Betul. Nah, ya bisa lah. Gampang dicairkan lah intinya. Pokoknya liquid lah gitu ya. Nah, basically seperti itu. 3 sampai dengan 6 bulan. Basically seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak punya gimana? Ya udah tinggal sisihin aja pelan-pelan sampai dengan terkumpul. Tapi itu nggak boleh nggak boleh dipakai-pakai, nggak boleh diotak-atik. Oke. Nah, tadi balik lagi ke awal teman-teman. Yang prioritas pertama itu mulai dari yang paling bawah, habis itu baru setelah punya duit lebih masukin ke level selanjutnya. Jadi jangan lompat teman-teman, nggak boleh lompat. Kebanyakan nih biasanya ini gue sering banget. Orang-orang punya duit lebih, misalnya nih kayak ada satu keluarga yang tadinya single income misalnya sebelum menikah, begitu berkeluarga, oh jadi dua-duanya kerja, oh dua-duanya punya duit dong, banyak dong duitnya kan, oh yaudah kita langsung investasi. Aduh jangan teman-teman, jangan langsung lompat ke situ, oke? Satu-satu. Pertama, habis biaya hidup terpenuhi, masuk ke dana darurat dulu, penuhin dulu dana daruratnya. Oke, nah teman-teman kalau ada yang pertanyaan tentang dana darurat, ini boleh di chat di kolom chat ya, nanti kita jawab di terakhir-terakhir. Oke, nah next setelah dana darurat harus punya proteksi. Yang biasanya gue omongin adalah seperti ini. Ada alasannya loh, bro, kenapa proteksi ditaruh di tengah-tengah segitiga piramida keuangan. Ada alasannya kenapa proteksi ditaruh di tengah-tengah bangunan ibaratnya. Karena apa? Kalau seandainya bagian proteksi ini seandainya teman-teman tidak punya, terus meledak, dalam tanda kutip ya, misalnya prospekan teman-teman atau teman-teman bahkan tidak punya proteksi sama sekali, terus kemudian meledak dalam tanda kutip. Kejadian misalnya, ya yang gampang misalnya COVID, atau seandainya let's say ada musibah kecelakaan, atau seandainya ada sakit kritis yang kita nggak tahu sebelumnya, nggak ada gejala, tahu-tahu kok nggak enak badan, begitu dicek seluruh badan, oh ternyata punya sakit kritis gitu, meledak, ibaratnya tiba-tiba ada sifatnya tuh katastrofik gitu, yang benar-benar bisa, aduh kalau misalnya kayak gini gimana ya, aduh nggak ada duit, akhirnya yang kalau misalnya proteksinya nggak ada, kalau misalnya proteksinya itu meledak, maka seperti sebuah gedung teman-teman, berpotensi menimpa yang bawah dan meruntuhkan yang atas. Oke, gue ulangin ya. Kenapa proteksi ditaruh di tengah-tengah segitiga perencanaan keuangan? Karena kalau seandainya di bagian ini lemah dan kemudian meledak, life happens gitu ya, kemudian meledak, maka berpotensi menimpa yang bawah dan meruntuhkan yang atas. Kalau teman-teman bayangin kayak gedung WTC gitu ya, itu kapal kagak di mana-mana, itu pesawat kagak di mana-mana, nabraknya cuma di tengah doang, jebret. Enggak yang satu gedung dibom gitu, enggak kan? Cuma di tengah doang. Cuma di tengah doang. Dan satu gedung, satu pesawat. Segede apa sih gedenya pesawat dibandingin gedungnya gitu ya? Satu gedung, satu pesawat, dan cuma di tengah-tengah doang, jeret. Apa yang terjadi kemudian? Nah, teman-teman kan tahu yang terjadi adalah gedungnya itu runtuh dari atas,
Oke? Menimpa yang bawah, menimpa yang lantai bawah sampai akhirnya ambruk semua ke bawah. Kurang lebih sebenarnya seperti itu gambarannya bencana finansial yang mungkin terjadi kalau seandainya teman-teman atau prospek kan teman-teman di luar sana itu tidak punya proteksi yang kuat. Kalau misalnya terjadi sesuatu meledak ya dalam tanda kutip bencana finansial seperti itu, ya wassalam. Akhirnya kemudian yang sering kita dengar adalah oh jual mobil, oh jual aset, oh kemudian ngutang, semuanya udah dijual-jualin habis. Kalau misalnya sembuh ya syukur, tapi kalau misalnya enggak ya udah we'll left with utang. Kalau misalnya sembuh ya paling tidak orang yang mau atau kitanya gitu ya selamat masih hidup gitu loh. Tapi kalau misalnya enggak ya meninggalkan hutang gitu jadinya. Nah, gue punya pengalaman pribadi, temennya Wiwi di Lampung waktu itu kakeknya adalah tuan tanah. Gede, tanahnya tanah besar gitu. Maksudnya ya tuan tanah kalau di daerah tuh gila-gila lah, kagak kayak di Jakarta kayak cuma punya 1.000 meter doang gitu ya, enggak. Tuan tanah kalau di daerah itu gila-gilaan. Nah, jadi si kakeknya itu waktu itu masih belum terlalu tua sih. Dia lupa penyakitnya kenanya apa, yang jelas berat, kalau nggak salah cancer atau something gitu. Itu habis hampir setengahnya lah dari aset yang berpuluh-puluh hektarnya dia. Kebayang nggak teman-teman? Itu sebenarnya tanah dia disiapin buat anaknya dan cucunya gitu loh. Temennya Wiwi kebagian cuma dapat 1 rumah doang akhirnya. Maksudnya dari hasil bagi-bagi waris cuma kebagian 1 rumah doang. Dari yang punya puluhan hektar loh teman-teman. Ya untungnya dia masih hidup dan masih punya aset. Ya kalau misalnya kejadiannya di yang bukan tuan tanah tapi tuan klaster gimana? Cuma punya 1 klaster doang gitu ya teman-teman. Apa yang terjadi gitu kan ya. That's why makanya penting untuk punya proteksi ini gitu. Walaupun sebenarnya cukup ya. Ya kayak misalnya tadi temennya Wiwi, kakeknya sih cukup. Artinya untuk ngobatin penyakitnya dia cuma ngabisin setengah dari aset. Cuman kemudian ya cuy, itu puluhan tahun ngumpulin asetnya dan cuma habis dan harus habis setengahnya. Kebayang nggak sih? 50% ludes loh itu. Sayang banget kan? Oke, nah itu adalah proteksi teman-teman. Nah ini adalah kesempatan kita untuk gongnya kita tuh di sini. Jadi kalau misalnya dari tadi gue ngomong itu, gue ngomongin biaya hidup, dana darurat gitu, itu biasanya gue ya seperti yang tadi gue ngomongin. Tapi untuk proteksi, gue gongnya di sini. Gue akan lebih banyak ngomong di sini. Jadi teman-teman bisa lebih banyak ngomong di sini. Nah, dari sini biasanya gue akan tanya dia lebih jauh untuk fact finding. Apa sih sebenarnya proteksi yang sudah lo punya? Lo nyamannya sebenarnya kalau di rumah sakit tuh gimana sih? Ingat ada lembar itu ya, nanti teman-teman ada lembar apa namanya lembar kuesionernya itu gitu. Terus apa namanya, pernah terpikir nggak kalau misalnya penyakit kritis menurut lo habisnya berapa sih? Itu semua ada di kelas Windok ya teman-teman. Terus kemudian udah ada asuransi jiwa belum? Proteksi keluarga belum? Udah ada proteksi keluarga belum? Oh belum ada, apa tuh? Proteksi keluarga dengan asuransi jiwa. Oh gitu. Udah sih ada kok ada. Oh boleh tahu nggak berapa nilainya misalnya? Oh misalnya, oh ada nih 500 juta, teman-teman cek dulu cara apa namanya, cek dulu 500 juta itu cukup apa enggak. Caranya gimana? Itu ada di kelas Windok. Oke, nah di sini tuh lama biasanya. Gue di bagian proteksi itu lama, karena ini adalah kesempatan kita untuk upsell our product gitu, atau seperti yang gue bilang tadi, menjualnya bukan menjual produk tapi menjual kebutuhan. Jadi bukan cuma hanya asuransi jiwa doang misalnya, tapi gue juga bisa jual penyakit kritis, pendidikan, gue bisa proteksi pendidikan, gue bisa jual kartu rumah sakit dan segala macam di sini. Oke. Nah, teman-teman, habis itu setelah proteksi beres, baru pendidikan dan pensiun. Ini levelnya ada di level yang sama. Kenapa? Karena dua-duanya itu waktunya tuh butuhnya tuh lama. Jadi instrumennya mungkin bisa sama gitu loh. Kayak kalau anaknya umur 0 tahun sekarang baru lahir, butuh waktu 18 tahun lagi untuk dia sampai kuliah.
Oke, jadi teman-teman di sini bisa apa namanya? Betul. Betul, Bli Harim, thank you. Untuk teman-teman yang baru bisa ikut kelas Vindok di hari Sabtu. Di sini gue nggak akan ngajarin sharing tentang cara ngitungnya seperti apa, no. Tapi gue pengen ngasih tahu teman-teman tahapan-tahapannya dan apa yang nggak boleh dilewatin, sama tips-tips sedikit lah mungkin. Nah, pendidikan dan pensiun ini ada di level yang sama, oke. Teman-teman bisa belajar cara ngitung pensiun gimana, kemarin udah ada sama Bli Harim, terus cara ngitung pendidikan gimana juga kemarin juga udah belajar sama Bli Harim. Nah, terakhir dan benar-benar terakhir teman-teman, benar-benar terakhir, setelah semuanya terpenuhi, baru kita berinvestasi. Jadi jangan ya ini pelajaran untuk kita semua juga ya. Jadi jangan berinvestasi dulu kemana-mana kalau yang bawahnya masih belang bentong. Masih kemana-mana gitu. Halo, halo, halo. Suara gua aman? Katanya Andre jadi kecil? Aman. Aman? Oh, enggak aman kok. Katanya yang lain-lain aman. Oh, berarti device lo, Dre, busuk. Oke. Thank you. Thank you, Dre. Thank you. Fred lagi katanya. Oke. Nah, investasi. Gue juga tidak akan menjelaskan ke teman-teman tentang investasi ini karena ya again apa namanya banyak sekali yang bisa di teman-teman pelajari di sini di kelas investasi juga ada dan mungkin di sini ada yang lebih qualified untuk ngajar investasi itu apa aja jenisnya, untuk tujuan ini baiknya pakai instrumen apa, itu teman-teman bisa belajar nanti dari Sarim atau Bli Harim gitu ya. Ya di sini yang jelas yang perlu gue kasih tahu ke teman-teman adalah investasi itu adalah langkah terakhir. Biasanya yang gue bilang ke orang-orang, ke prospekan gue, ke teman-teman gue untuk financial planning ini, gunanya investment itu adalah satu untuk mencapai tujuan keuangan lo, apapun itu, dengan lebih cepat kalau bisa. Oke, dan yang kedua untuk meningkatkan net worth lo. Gunanya apa? Nanti supaya bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Itu ada kaitannya dengan generasi sandwich. Yang jelas jangan gegayaan, maksudnya. Kadang-kadang orang ibaratnya kayak baru jalan di tangga pertama gitu, terus atau langsung lompat ke investment. Akhirnya mereka tidak punya basic yang cukup. Nah, sejauh ini, oke, tadi kan teman-teman udah cukup paham ya konsepnya segitiga keuangan adalah yang pertama mulai dari yang paling bawah, oke, terus pelan-pelan naik satu tangga gitu, dipenuhi satu-satu, baru terakhir yang paling atas. Oke, itu udah cukup paham ya. Nah, selain itu ada pembagiannya. Jadi teman-teman kita ngomongnya sekarang tentang pembagiannya ya teman-teman ya. Yang sebelah kanan, kalau teman-teman lihat ini, yang sebelah kanan ini adalah angka rujukannya. Artinya maksudnya ini adalah angka yang ideal. Oke. Kalau misalnya untuk biaya hidup itu 30 sampai dengan 60%, kalau misalnya mentok di 60%, berarti sisanya ke atas bisa sisihin 10%, 10%, 10%, dan 10%. Jadi bukan berarti kalau seandainya apa namanya udah 60%, terus semuanya 40%-nya di dana darurat. Tapi kan gue juga butuh buat nabung pendidikan anak dong. Iya betul. Nah makanya kita bagi aja 10, 10, 10, 10 misalnya. Itulah kenapa biaya hidup yang ideal itu maksimal 60% dari income. Supaya bisa bagi 10% untuk dana darurat, 10% untuk proteksi, 10% untuk pendidikan dan pensiun, dan 10% untuk investment. Oke. Nah, kuncinya adalah di pembagian ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ketemu, oke, kayak misalnya orang yang lagi gua kasih contoh ke teman-teman ini. Teman-teman bisa lihat dia melewatkan skip. Jadi yang sebelah kiri nih teman-teman. Di biaya hidup, pendidikan dan pensiun sama investasi itu hijau, tapi yang di tengah-tengahnya itu kropos. Artinya teman-teman bisa lihat, oh lo kegedean nih di bagian investment dan pendidikan dan pensiun gitu. Biasanya kalau gue tidak akan ngutak-atik di bagian pendidikan dan pensiun karena itu sama-sama penting. Biasanya gue akan ngutak-atik di bagian investmentnya. Karena untuk yang kasus yang ini teman-teman, dia investasinya itu 20%-an. Dia investasinya itu 20%-an, sementara dia nggak ada proteksi dan
dana daruratnya masih kurang. Jadi langsung ini mendingan nanti dulu, lo penuhin aja dulu dana daruratnya 10% dan proteksinya 10%. Oh gitu ya? Iya. Jadi 10% ini untuk memproteksi 10% ini untuk mengisi kolom bagian dana darurat lo supaya ideal 3 sampai dengan 6 bulan, dan kemudian 10% itu untuk melindungi semua yang sudah lo kerjakan, termasuk dana darurat, pendidikan, dan pensiun lo. Gitu. Oh gitu. Oke, sip. Nah, dengan cara ini teman-teman, dengan cara seperti ini, kalau misalnya teman-teman paham dengan segitiga perencanaan keuangan ini, kalau teman-teman lihat di bagian proteksi itu kan 10 sampai dengan 30% ya. Kebanyakan nih teman-teman, 10% dari income aja itu sudah pasti itu sudah gede gitu teman-teman. Kayak misalnya sekarang ya tergantung pasar ya, cuma kalau yang baru fresh graduate mungkin 10%-nya mungkin 500 ribuan karena gaji awalnya mungkin 5 juta. Tapi kalau masih single biasanya bisa lebih dari 500 ribu gitu loh. Bisa lebih dari 10% maksudnya, bisa 15%, bisa 20%, tergantung kebutuhannya dia seperti apa. Tapi kalau teman-teman lihat ya rata-rata nih, tadi teman-teman ingat yang waktu di awal gue bilang ada nasabah gue yang sekitar 8 juta, 9 juta per bulan, itu nggak nyampe 10% dari income media teman-teman. Tapi ya dia udah dapat semua. Artinya hanya dengan 10% aja sebenarnya dia sudah dapat itu semua gitu teman-teman. Artinya jangan remehkan pembagian 10% di proteksi ini teman-teman, karena dengan 10% aja itu sudah bisa dapat semua. Misalnya kita ambil rata-rata aja, keluarga menengah dengan 2 anak, dua-duanya kerja, misalnya suami dan istri kerja masing-masing, let's say gajinya kalau umurnya 35 misalnya, let's say lah penggabungannya itu 30 juta lah misalnya ya, masing-masing gitu, 15 gitu. Nah, 10%-nya aja udah 3 juta teman-teman, bukan 500 ribu, bukan 750 ribu gitu. 10%-nya aja udah 3 juta teman-teman. Dan itu adalah kesempatan buat teman-teman untuk menjual kebutuhannya mereka. Seperti itu. Seperti itu teman-teman dari gua. Ini masih ada sisa waktu 15 menit, mungkin ada yang mau bertanya.